Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Bareng gua Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan kita ngucapin terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton video-video kita dari awal sampai akhir. Dan kita minta jangan sampai kalian skip-skip ya, nonton full video kita dari awal sampai akhir. Nah, seperti biasa nih, dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistisnya dari teman-teman yang udah kirim-kirim ke kami. Dan untuk malam ini, ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini kita dapat cerita dari salah satu temen gue ya, namanya Diki. Makasih Diki udah kasih cerita untuk Ada Misteri Channel. Dan untuk cerita kali ini dia ingin menceritakan tentang kisahnya pernah namanya ngelakuin gendam. Oh, gendam itu kayak hipnotis gitu, Ci? Iya, kurang lebih sama. Oke nih, sebelum Cici ngelanjut ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kita selama ini. Dan biar kita makin semangat lagi, gimana tuh Ci caranya? Jangan lupa kalian subscribe ya. Kadang ada juga nih yang suka nonton tapi belum subscribe. Nah kalian tuh harus banget subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita ada kekurangan kalian bisa saran di komen ya. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian, saudara kalian, ajak nonton bareng dan ajak juga untuk subscribe, like, dan komen. Oke nih, gue lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Untuk kali ini kebetulan kita dapat cerita ya dari salah satu temen gue namanya Diki. Nah Diki ini dulu itu emang pengangguran. Dan dia itu kayak udah nyari kerjaan kemana-mana nih, tapi belum ada juga nih dapat panggilan kerjaan. Dan dia kayak udah pernah nyoba juga kayak jualan asongan kayak gitu, terus kayak bantu-bantu jadi apa tuh namanya kuli-kuli bangunan, bantu-bantu kayak gitu. Cuman ya penghasilannya kan nggak terlalu banyak dan nggak mencukupi juga ya. Dan untuk kerjaan itu juga kan kayak nggak jangka panjang nih, masih pas serabutan ada lah ya. iya betul, pas ada kerjaan ya dia bantu kayak gitu. Nah pas dia lagi kayak bingung nih, kayak lagi nongkrong nih sama teman-temannya nih di warung kopi gitu, kayak gue capek banget nih kerja kesini nggak diterima, nyari kerjaan ke sini juga nggak diterima gitu. Sekarang kerjaan gue cuman serabutan doang gitu. Nah, kebetulan di warung kopi itu emang ada teman-temannya nih lagi pada ngopi bareng lah gitu. Nah, dia ngomong, lu enak banget sih Jay, nama temannya Jaya nih. Di situ kebetulan ada Diki, ada Jaya, ada Sandi sama Ahmad. Nah si Diki bilang gini, lu enak banget sih Jay, kayaknya hidup lu makmur banget gitu. Gue liat kayaknya lu nggak pernah kesusahan, uang lu banyak banget. Kayak lu mau beli ini punya uang, mau beli itu punya uang, terus juga sekarang hidup lu tuh mewah banget, kata si Diki gitu. Terus kata Jaya, lu juga bisa kalau mau kayak gue gitu. Nah terus Diki, kerja apaan lu gitu. Terus ya Jaya, lu serius nih mau, kata dia gitu. Mau deh gue, emang gue butuh banget kerjaan karena gue juga butuh duit, kata Diki gitu. Kayak buat bayar kontrakan, buat biaya makan gue, buat ngehidupin adik-adik gue, kata Diki gitu. Ya udah kalau kayak gitu lu ngikut gue aja, kata Jaya gitu. Kebetulan Jaya, Sandi sama Ahmad ini emang udah kerja gitu, kata dia gitu. Kita bertiga satu kerjaan kok, kata si Jaya gitu. Nah dari situ ya udah ntar sore kita janjian ya di sini lagi. Lu ntar gue kasih tahu kerjaan gue apa gitu. Sore nih, Ci. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu, Ci? Itu kejadiannya 2012. Oh, berarti udah hampir 10 tahun lebih ya? Iya udah lumayan lama. Nah akhirnya ya udahlah, sore hari nih, pas udah sore akhirnya mereka ketemu lagi nih. Nah Jaya, Sandi sama Ahmad ngejelasin nih sama Diki, kita kerjaannya kayak gini loh gitu. Gini gimana, kata si Jaya, lu lihat Sandi ya gitu. Akhirnya si Diki ini dibawa ke satu tempat, yaitu kayak di pasar gitu.
kayak di pasar gitu. Akhirnya si Diki, si Jaya sama si Ahmad nemenin si Diki nih, kayak kita lihat Sandi aja gitu. Dia mantau nih dari jauh gitu. Nah akhirnya si Sandi kayak nepok pundak seseorang gitu, kayak gitu. Nah terus tiba-tiba kayak minta dong barang lo gitu, itu dompetnya minta dong kayak gitu. Terus itu juga dong kalungnya kayak gitu. Nah dari situ akhirnya selesai si Sandi ngelakuin itunya, akhirnya ya udah dia balik, kerjaan gue kayak gini kata si Jaya dan lain-lain. Terus lah itu nggak takut ketahuan kata si Diki kan. Ya kan nanti ada caranya katanya gitu, lu mau lanjut nggak nih kata dia gitu. Wah enak juga ya, dengan maksudnya hitungan, dengan gampangnya ya, dengan gampang dan hitungan beberapa detik lu udah bisa dapat uang yang banyak nih kayak gitu. Akhirnya udahlah gue ngikut, daripada gue nggak punya duit mulu, gue ngeliat tuh enak-enak banget nih hidupnya gitu. Dari situ akhirnya si Diki dibawalah ke salah satu dukun. Nah, gue nggak tahu ya dukunnya ini letaknya atau tempatnya ada di mana, dia nggak cerita. Cuman dia diajak ke dukun yang dipercayain sama mereka lah gitu, yang mereka pelajari lah intinya kayak gitu. Datanglah Diki ke dukun itu dan dia diajarin lah caranya, kayak nanti kamu itu baca mantra, terus juga ada sesajen juga yang harus dibuat lah intinya kayak gitu. Dan dikasih tahu juga sesajennya itu ditaruh di satu kamar yang kosong dan gak dilewati sama orang lah intinya kayak gitu, kayak gak ada orang lalu lalang yang keluar masuk di kamar itu gitu. Terus akhirnya kata Diki oke deh, gue mau gitu. Dari situ dia diajarin baca-baca mantranya, dia pelajarin kurang lebih ya sekitar 1 atau 2 minggu dia pelajarin semua itu. Dan dia juga udah nyiapin sajen segala macam, ditaruh di salah satu gudang kata dia gitu di rumahnya. Setelah itu ya udah akhirnya dia udah semuanya udah pelajarin, akhirnya dia mulailah beraksi gitu. Cuman di situ diperingatin sama Diki sama diperingatin sama Jaya, Sandi dan Ahmad, kata dia, lu beraksi di tempat keramaian yang tanpa ada CCTV-nya gitu. Jadi pokoknya intinya lu jangan sampai kelihatan CCTV gitu, karena itu bisa bahaya buat lo kata dia gitu. Ya udah akhirnya beraksilah si Diki kayak modelan di angkot, terus di pasar kayak gitu, atau enggak pokoknya kayak di pasar malam, pokoknya di tempat-tempat yang keramaian lah gitu. Ya? Jadi mulai beraksi tuh ke satu orang perempuan, itu posisinya lagi di angkot. Nah ya seperti biasa yang seperti diajarin sama teman-temannya, dia cuma nepuk pundak doang, terus diajak ngobrol. Jadi seolah-olah tuh kita akrab gitu, seolah-olah kita emang teman banget nih gitu. Kan orang-orang juga nggak akan curiga dong. Jadi akhirnya dia mintain barang-barangnya. Ya udah, akhirnya dia minta barang-barangnya dan dia nerima barang itu. Ya Diki seneng dong. Akhirnya gue bisa dapat uang banyak nih dari kerjaan gue yang ini gitu. Ya nggak harus capek-capek. Misalnya kayak kerjaan kasar lainnya kayak bully gitu ya. Benar. Nah dari situ dia ngumpul deh nih berempat, lu dapat apa aja, gue dapat ini kayak gitu. Terus kata si Jaya bilang, ya lu satu hari jangan terlalu sering, dan misalnya kayak lu di pasar nih, lu jangan di situ-situ terus, takutnya nanti malah ketahuan gitu. Lu coba berpindah ke tempat lain gitu. Dan mereka ini beraksinya di daerah Bekasi ya gitu. Oh masih daerah sekitar kita juga ya? Iya masih daerah sekitar kita. Jangan-jangan dulu tetangga gue dia juga nih yang ngembat. Iya. Nah dari situ ya udah dia akhirnya ketagihan sama kerjaan itu. Ya udah dia terus sampai akhirnya dia bisa beli barang-barang yang dia inginkan nih. Kayak dia bisa beli motor gede gitu kan, moge. Terus dia bisa beli handphone yang mahal, dia bisa beli baju yang bagus-bagus. Intinya sih dia tuh menikmati banget nih pekerjaan yang ini, karena apapun yang dia inginkan itu bisa dia beli gitu. Dan juga dia bisa ngehidupin adik-adiknya, yang emang sih jalannya salah ya, ngasih nafkah dengan uang haram. Tapi ya karena dia kepepet juga dan belum ada kerjaan yang pasti nih buat dia, akhirnya ya udah dia nikmatin itu.
Karena emang cara juga mudah ya, terbilang mudah ya Benar, sebenarnya, mudah nggak harus banget. capek gitu ya. Iya, dia tinggal ngapalin mantra, terus dia iniin sajen secara rutin, kayak misalnya 1 minggu sekali sajennya harus diganti nih gitu. Ya menurut dia ya oke banget lah, dengan penghasilan gue yang segini, gue ngasih sajen segitu doang ya nggak masalah gitu. Kalau boleh tahu apa itu si sajen ini? Sajennya itu yang dia cerita itu ada ayam kampung, terus telur ayam kampung, terus ada kelapa juga, kelapa muda ya, terus rokok, kopi hitam pahit, terus kembang 7 rupa, sama buah-buahan gitu. Jadi di dalam satu sajian itu semua itu ada di situ gitu. Dan setelah itu ya baca mantra gitu. Nah setelah dia ngejalanin kurang lebih 3 tahun lah ya, ngejalanin gendam itu, akhirnya dia ketemu lah nih sama teman lamanya, namanya si Rohman. Nah pas ketemu itu si Rohman nanya, wih Diki lu udah sukses banget nih sekarang gitu, udah nggak kayak dulu, kata dia gitu kan. Iya nih, gue udah bisa beli apa yang gue mau, kata Diki gitu. Rohman nanya, kerja apaan lu gitu kan, ajak-ajak gue lah, kata si Rohman. Nah si Diki bilang, lu mau tahu, kata Diki gitu, mau ikut kerjaan gue juga nggak, kata si Diki gitu kan. Nah karena emang Rohman ini teman lamanya si Diki, dan Rohman ini emang dulu tuh akrab banget sama Diki, akhirnya Diki tuh nyeritain ke Rohman apa yang dia kerjain gitu. Akhirnya si Diki cerita, iya gue tuh sekarang tuh ngerjainnya suka hipnotisin orang gitu. Maksudnya, kata si Rohman, iya gue tuh sekarang punya ilmu gendam, kata si Diki gitu. Lu berarti nipu orang gitu, ngambil barang orang, kata si Rohman. Terus Diki bilang, iya, katanya gampang kok caranya, katanya gitu kan. Buktinya gue sampai sekarang udah 3 tahun nggak ketahuan, kata Diki. Terus juga gue bisa beli apa aja yang gue mau, dan gue bisa ngidupin keluarga gue dengan uang yang banyak. Seenggaknya kehidupan keluarga gue sekarang udah makmur, udah enak gitu. Terus si Rohman sempet ceramahin si Diki nih, karena emang Rohman ini kayak rajin ibadahnya gitu, taat ibadahnya gitu. Udah Rohman bilang, lu nggak boleh kayak gini, ini tuh nggak baik. Masa lu ngasih nafkah ke orang tua lu, ke adik-adik lu pakai uang haram gitu. Bertobat yuk, kata si Rohman kayak gitu. Daripada lu makin lama nanti dosa lu makin banyak, kata si Rohman gitu. Akhirnya Diki kayak ketawa-ketawa aja gitu, kayak ngabain aja lah, bodo amat lah lo mau ngomong apa gitu. Yang penting gue kan nikmatin nih kehidupan gue yang sekarang, kerjaan gue yang sekarang kayak gitu. Terus sampai sekarang juga gue nggak kenapa-napa, gue nggak ketahuan kan gitu. Masih aman-aman, nyaman juga iya, gitu ya. pikirnya Diki kan kayak gitu. Akhirnya udahlah, selesailah pertemuannya dia di hari itu. Tapi 1 minggu kemudian si Rohman tuh balik lagi nemuin Diki. Kayak dia bilang, Dik, kayaknya gue mau deh belajar ilmu itu, kata si Rohman gitu. Lah si Diki kaget dong. Lah tumben, kata si Diki, lu mau belajarin ilmu haram gitu, nyari uang haram, kata si Diki gitu. Nah si Rohman bilang, iya nih gue lagi butuh banget uang, kata dia gitu. Nah Diki nanya, buat apa? Terus si Rohman bilang, iya orang tua gue kelilit hutang, dan hutangnya itu lumayan banyak, kata dia gitu. Gue nggak tega ngelihat mereka dibentak-bentak orang, ditagih setiap hari, sedangkan gue nggak punya uang buat nutupin hutang-hutangnya orang tua gue, kata dia gitu. Terus gue janji deh, gue ngelakuin ini sampai hutang orang tua gue lunas aja. Setelah hutang orang tua gue lunas, gue janji gue nggak akan ngelakuin ini lagi gitu. Akhirnya Diki pun nanya nih sama teman-temannya, gimana nih guys, si Rohman mau gabung, oke nggak? Kata teman-temannya, ya udah kalau emang menurut lo Rohman aman, ajak aja gitu. Kata si Jaya, Sandi sama Ahmad. Diajaklah si Rohman ke dukun yang emang tempat mereka biasa belajar kan. Yang awal itu ya? Iya.
ke tempat dukun itu. Akhirnya si Rohman juga dikasih tahu apa yang harus dilakuin seperti teman-temannya, seperti Diki, Jaya, Ahmad sama si Sandi. Setelah itu akhirnya akhirnya Rohman setuju. Ya udah, Rohman siap-siap deh tuh beli kayak sesajen-sesajennya gitu. Nah karena dia takut sama orang tuanya, jadi dia nata sajennya itu pas nggak ada orang tuanya. Dan dia naruh itu juga di gudang di rumahnya. Kira dia sesajennya udah rapi, udah selesai. Akhirnya dia baca mantra, siaplah dia buat ngelakuin aksi itu gitu. Nah posisinya di situ dia ditemuin sama Diki. Ya waktu itu juga dia ngelakuin awal itu di pasar. Akhirnya dia lu coba kata si Diki. Akhirnya dicoba 1 kali dan itu berhasil. Nah si Roman, wah iya gampang banget nih gitu kan. Gue ngelakuin kayak gini dengan cara kayak gini aja gue udah langsung dapet segini banyak gitu. Waktu yang singkat ya. Dengan waktu yang singkat lu udah dapet uang banyak nih ya kan. Makanya si Roman, wah iya enak banget nih dapetin uang kayak gini. Ternyata nggak sesulit yang gue pikir gitu. Dari situ kayaknya dia udah melupakan saran-sarannya dia suruh tobat. Awalnya kan dia jual dikit tobat, iya. Ya, tapi ternyata dia sendiri pun ketagihan gitu kan. Nah dari udah beberapa waktu ya, kalau nggak salah 2 minggu setelah dia ngelakuin itu, dia itu hampir ketangkep. Kayak hampir ketahuan gitu kalau dia tuh emang mau mau hipnotis gitu. Sempat dikejar-kejar juga, cuman dia berhasil kabur. Setelah dia pulang ke rumah dan dia lihat sesajennya, ternyata sesajennya itu udah dibuang sama orang tuanya. Ketahuan sama orang tuanya? Ketahuan. Nah orang tuanya nanya, Rohman itu yang di gudang apa? Kok kayak sesajen ada bunga, ada ayam, kata dia kayak gitu kan. Terus akhirnya Rohman ceritalah sama orang tuanya, iya Bu, Pak, Rohman ngedalemin ilmu gendam katanya. Orang tuanya kaget dong, karena emang mereka itu keluarga yang rajin banget sama ibadahnya gitu, taat banget sama ibadahnya. Dari situ Rohman jelasin, iya Bu, Pak, Rohman kayak gini karena nggak tega ngeliat ibu sama bapak selalu ditagih sama rentenir lah gitu, debt collector, yang nanti ibu dimarah-marahin katanya, ditagih sedangkan kita nggak punya uang untuk bayar. Makanya Rohman ngelakuin ini demi bayar hutang. Rohman janji kok Bu, setelah hutang lunas Rohman nggak akan lagi ngelakuin ini gitu. Dan dari situ akhirnya ya udah, mereka kayak orang tuanya juga maafin, kayak orang tuanya juga ngasih tahu ya udah nggak boleh ya ngelakuin itu lagi gitu. Dari situ akhirnya ya udah, Rohman udah nggak ngelakuin itu lagi. Nah tetapi 1 minggu setelah itu Rohman tuh kayak mulai sakit-sakitan. Kayak tiba-tiba dia sakit tapi lumayan parah lah gitu. Udah dibawa ke dokter, udah dibawa berobat lah, tapi sakitnya itu nggak sembuh-sembuh juga. Kayak masih kayak gitu-gitu aja dan malah makin parah. Padahal dia udah berobat ke sana sini lah, intinya kayak gitu. Setelah 1 minggu si Rohman ini sakit, akhirnya dia meninggal. Iya. Nah dari situ si Diki juga baru tahu ternyata Rohman ini emang jadi tumbal selanjutnya untuk ritual gendamnya ini gitu. Dan Diki pun sebenarnya nggak tahu kalau emang di ritual gendam ini emang dikasih makan tumbal lah, intinya kayak gitu. Soalnya selama 3 tahun ini kan dia emang nggak tahu kalau emang selama ini tuh harus banget ada tumbal gitu. Sedangkan si Jaya, si Sandi sama Ahmad itu nggak cerita sama si Diki. Dan akhirnya kemungkinan itu seharusnya yang jadi tumbal itu mungkin Diki. Karena dia baru. Iya. Dia dibanding lain-lain temennya. Benar. Nah karena emang Diki ngajak teman, akhirnya si Rohman lah yang jadi tumbal selanjutnya. Diki pun kayak kaget
kaget banget dia, kayak gue nyesel banget nih ngajak sahabat gue lah, intinya kayak gitu, teman lama gue. Dan dia tuh emang Roman itu emang kan baik banget kata si Diki ini. Jadi dia benar-benar ngerasa nyesel banget gitu kan. Nah dari situ juga si Diki dan lain-lain juga datang ke rumah Roman untuk ikut tahlilan gitu. 1-2 hari sih kayak dia nggak ada gangguan sama sekali nih gitu. Tapi setelah itu si si Diki dan teman-temannya ini tuh kayak dapat gangguan gitu. Jadi pas mereka lagi baca mantra untuk ngasih sesajen lagi nih, di situ mulut mereka tuh kayak nggak bisa gerak dan nggak bisa ngucapin mantra-mantra itu. Terus juga kayak sesajennya itu semuanya busuk. Nah dari situ juga mereka mikir, apa kita harus benar-benar tobat ya gitu. Nah pas mereka berpikir kayak gitu, tiba-tiba mereka dengar suaranya Rohman kayak kalian harus tobat gitu. Nah dari situ akhirnya mereka memutuskan ya udah kita emang harus tobat, udah saatnya kita tobat gitu. Kita harus mencari kerjaan yang halal untuk nafkahin keluarga kita, intinya gitu sih. Tapi Ci, kira-kira dia ngasih tau nggak, lu tau nggak nih cara-cara biar kita nggak kena dendam gitu Ci? Kalau ngasih tahu sih dia cuman bilang kayak lu tuh jangan mau berinteraksi sama orang yang nggak dikenal gitu, kayak lebih berhati-hati lah gitu. Terus jangan suka bengong juga, kayak misalnya kita kan kadang-kadang kan kalau misalnya diangkut gitu kan, kadang kan sambil bengong gitu kan. Nah itu gampang banget sih kata dia kena hipnotis kayak gitu. Kayak misalnya kalau bisa ya lu kalau pergi kemana-mana ada temennya lah buat ngobrol gitu. Biar nggak kosong pikiran ya. Iya, karena orang yang bengong, banyak pikiran mungkin, terus kayak gampang diajak ngobrol sama orang yang baru kenal, itu sih yang gampang. Kata dia kayak gitu. Tapi kalau lu sendiri pernah nggak nih ngalamin gendam gitu? Kalau ngalamin gendam sih jangan sampai ya, cuman kalau gue sih alhamdulillah nggak pernah sih. Cuman ya teman gue kadang ada yang tiba-tiba dihipnotis, dan kemarin juga ada salah satu customer gue juga yang kehilangan handphonenya. Dan dia bilang dia di daerah Kramat Jati kalau nggak salah, Pasar Induk deh. Pasar Induk tuh di mana ya? Dari situ pokoknya. Ya pokoknya Pasar Induk deh kata dia. Dia kehilangan handphone sama dompetnya kata dia gitu. Jadi kalau dia tuh posisinya di dalam angkot, cuma kayak pura-pura sakit gitu. Si yang pelaku gendam ya? Iya, kayak pura-pura sakit gitu. Terus kayak heboh sendiri di angkot gitu, kayak aduh sakit gitu. Terus tiba-tiba kata dia handphonenya nggak ada, dompetnya nggak ada, padahal dia naruhnya di selorokan yang paling dalam tasnya. Dan pas dia udah keluar juga ternyata yang ada orang di pojokan juga katanya kehilangan dompet juga gitu. Jadi pada saat itu nggak cuma dia sendiri tuh yang kena. Iya, jadi mungkin di situ kata dia ada beberapa orang di komplotannya dia gitu, yang kerjasama lah intinya gitu. Yang satu bikin riweh, yang satu lagi buat ngambil gitu. Kadang kan orang kayak gitu kan kita nggak fokus dong, kita fokusnya ngeliatinnya ke dia kan. Jadi untuk barang-barang kita kadang kita orang lain ngambil pun kita nggak ngeh gitu. Berarti si yang orang sakit ini kayak buat ngalihin suasana ya? Iya benar. Gitu. Nah kalau menurut lu lagi nih Ci, kalau boleh tahu, berarti kalau ilmu gendam ini berarti ada perantara jinnya ya? Pastilah. Nggak kan, cuman kayak mantra gitu doang ya? Iya pastilah, kan seenggaknya kita bikin orang nggak sadar. Kayak misalnya nih, gue nih punya ilmu gendam, tiba-tiba gue nepok lu gitu. Kalau kita sadar, kita tepok balik, katanya gitu. Oh gitu. Kalau misalnya gue misalnya punya ilmu gendam, terus gue nepok lu plek gitu, lu nepok gue lagi, lu nggak akan kena gendam gitu. Katanya, yang gue riset cari-cari di Google sih gitu. Nah mungkin nih buat teman-teman yang tahu boleh banget nih tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Nah, apalagi kita bentar lagi masukin bulan Ramadan ya. Kalian buat yang suka belanja, pasti nih para ibu-ibu suka belanja lebaran nih. Ya? Iya, puasa. Pasti kan pada belanja nih, belanja sayuran, belanja bahan-bahan makanan buat puasa, buat buka puasa, buat sahur kan. Lebih baik hati-hati aja gitu, kayak lebih berhati-hati.
kalau emang lagi berkerumunan lebih baik uangnya diamankan di tempat yang aman lah gitu. Iya, biasanya ibu nih kalau naruh dompet di dek motor tuh biasanya tuh. Iya, nah itu dia. Gue juga kadang suka sih naruh di handphone kalau gue. Oh, itu bahaya banget sebenarnya tuh. Gue pernah waktu itu ya di pondok itu gue posisinya lagi minjem motor temen gue Beat. Nah di Beat kan Beat yang baru kan ada sebelah sini kan ya kayak gitu doang kan. Gue handphone gue taruh situ, gue parkir dan gue pergi ke dalam. Anjir. Gue jangan handphone gue kemana udah panik, untungnya masih ada sih. Alhamdulillah sih. Itu jangan sampai itu. Makanya padahal kalau Beat yang baru itu kan nggak ada tutupan gitu, kecuali kalau Scoopy kan ada tuh yang tutupan gitu kan, mungkin orang nggak kelihatan kan. Kalau itu gue bener-bener gue taruh di situ. Untungnya masih rezeki gue, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana tuh teman-teman cerita yang tadi Cici bawain? Semoga ada pelajaran nih buat kita semua agar lebih berhati-hati lagi. Dan untuk buat teman-teman nih yang punya cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri, boleh banget kirim-kirim langsung ke Instagram atau email kami. Buat teman-teman juga yang punya kritik atau masukan, masukin aja langsung di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua dari Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibas rambut lagi. Nggak, udah, gue tadi. Aduh.